dunia sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserakan, mari bersihkan. Perilaku mengurangi sampah, perilaku terpuji. Perilaku memilah sampah, perilaku teladan. Perilaku mengkomposkan sampah, perilaku terhormat. Perilaku mendermakan sampah, perilaku mulia. Sampah kurangi, sampah pilahkan, sampah komposkan, sampah dermakan. Sampah kurangi, sampah pilahkan, sampah komposkan, sampah dermakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi, dalam hal ini didelegasikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yaitu Bapak Yayan Yuliana Esos. Yang kami hormati Bapak Hairman selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Yang kami hormati Ketua UPTD yaitu Ibu Intan. Yang kami hormati Direktur BSIP Kota Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPP Asopsi DPP Asopsi Asosiasi Bank Sampah Indonesia yaitu Ibu Wildayanti. Selamat datang Ibu. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita tenangkan pikiran sejenak, kita lapangkan hati kita sejenak, kita satukan pikiran dan hati untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya mudah-mudahan pengukuhan Asopsi DPD Kota Bekasi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan Asopsi Kota Bekasi yang mungkin di periode Ibu Wilda ini asopsi yang pertama, DPD yang pertama dikukuhkan se-Indonesia itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kepengurusan DPD Asopsi Kota Bekasi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pengurus asopsi dari tingkat pusat DPP, tingkat wilayah provinsi DPW, tingkat kota DPD, tingkat kecamatan Korcam, dan BSU seluruh Indonesia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah acara-acara kita ke depan akan mudah, lancar dan sukses karena Allah sudah ridho, sehingga bisa mendatangkan manfaat khususnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Untuk yang non-muslim silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma arinal haqqo haqqo
warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan pengurus DPD Asopsi Kota Bekasi oleh Ibu Wildayanti selaku DPP Asopsi. Dipersilakan berkenan untuk ke depan mengambil barisan yang telah disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Bapak Ibu sehat selalu dan punya komitmen untuk menjalankan asopsi dengan baik. Semoga kita bisa melangkah bersama untuk membangun bank sampah di Bekasi khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Taman Hutan Kota Patriot Kota Bekasi, akan dilaksanakan pengukuhan kepengurusan Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut DPD Asopsi Kota Bekasi. Dan bersama ini akan dilampirkan struktur organisasi dan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari setiap pengurus. Semoga pengukuhan hari ini menjadi awal dari langkah teman-teman untuk bisa maju bersama, melangkah bersama, membangun harmonisasi dengan semua stakeholder. Terima kasih. Semoga peran teman-teman bisa menjadi jauh lebih baik ke depannya dan bisa membangun kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Benar. Kalau saya bilang sampah, jawabnya apa? Tuntaskan, gitu ya. Sampah, tuntaskan. Sampah, tuntaskan. Sampah, tuntaskan. Asopsi, 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 Merdeka Sampah. asopsi, Merdeka Sampah. Yes. Oke, terima kasih. Semoga hari ini masih semangat. Saya yang tadi agak lemes dengar ketemu teman-teman jadi luar biasa ya, energi jadi keluar, motivasinya jadi keluar. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi,
Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan wilayah dari jajaran SKPD yang hadir hari ini, yang saya hormati teman sejawat Ketua Bekasi dan teman-teman pengurus Bekasi, yang saya cintai teman-teman anggota Bank Sampah, baik yang sudah menjadi anggota asopsi maupun yang belum, semoga kita bisa terus melangkah bersama. Kemudian terima kasih atas inisiatif yang luar biasa dari teman-teman Kota Bekasi. Terima kasih dukungan dari bapak-bapak pimpinan wilayah, DPRD, dinas yang sudah mendukung gerakan kita dalam usaha menuntaskan masalah sampah. Nah, semoga hari ini teman-teman menjadi momen ke depannya bahwa semua ini tidak bisa kita lakukan sendiri dan ini harus dibangun dengan kolaborasi. Selalu saya berpesan kepada teman-teman Bank Sampah, kita di Bank Sampah ini tidak bisa melangkah sendiri. Kita harus membangun harmonisasi. Kita tidak bisa, Bank Sampah mandiri, nggak perlu pemerintah, nggak perlu dukungan pemerintah, atau pemerintah nggak dukung kita, itu tidak bisa kita lakukan. Tapi semua elemen wajib terlibat dalam penanganan sampah. Nah, jadi kita harus membangun bagaimana harmonisasi antara semua bank sampah, kemudian dengan pemerintah, khususnya dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu kita harus terus melangkah bersama. Kita tidak bisa lepas dari jalur itu. Nah, makanya dengan itu salah satu tugas asopsi adalah membangun harmonisasi dengan semua stakeholder. Jadi itu pesan saya, jangan sampai kita merasa asopsi udah mampu bisa berdiri sendiri, merasa punya sebuah kelompok. Itu tidak bisa kita lakukan. Kita tetap harus membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak. Justru tugas dan tanggung jawab pertama, ingat, membangun harmonisasi di semua elemen. Nah, jadi saya berharap teman-teman terus merangkul semua pihak, merangkul teman-teman yang belum menjadi anggota asopsi untuk melangkah bersama, merangkul teman-teman yang mempunyai masalah-masalah yang tidak mendapat dukungan mungkin di tingkat desa, di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat RT RW bahkan banyak Pak, mungkin kita menemukan bank sampah yang di RT RW-nya sendiri mereka bergerak tapi nggak dapat dukungan. Kemudian bahkan di tingkat kabupaten kota. Nah, inilah kita perlu merangkul semuanya bahwa ini kita harus membangun kolaborasi. Jadi tidak ada lagi istilah ke depannya, kami nggak diperhatikan oleh dinas, kami tidak diperhatikan oleh si A, kami tidak diperhatikan oleh lurah gitu. Jadi inilah yang harus kita bangun. Jadi bagaimana kita membangun bahwa semua penggerak lingkungan ini harus mendapat perhatian, harus kita wadahi. Jadi intinya saya berharap teman-teman terus termotivasi bahwa SK di kepengurusan ini bukan hanya tercatat di atas kertas. Dengan SK ini ada konsekuensinya. Teman-teman mempunyai tanggung jawab dan tugas dalam menggerakkan masyarakat dan elemen di bank sampah. Nah, jadi kita harus punya peran. Jadi saat kita melihat banyak permasalahan di lingkungan, kita tidak hanya bisa menuntut, tapi kita mengambil peran di dalam itu. Jadi bagaimana kita menuntaskan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi teman-teman, saya harap terus semangat. Kalau ada masalah, selesaikan dengan sebuah solusi. Jadi tidak ada lagi istilah dia berjalan sendiri, itu berjalan sendiri, tidak dapat dukungan. Ini menjadi peran asopsi untuk membangun harmonisasi itu. Semoga teman-teman bisa mengambil peran itu. Jadi kita memang ada di kepengurusan 2021-2026 kita punya kebijakan SK asopsi tidak hanya di atas kertas. Kita akan selalu review dan asopsi nanti di tingkat wilayah, di tingkat kabupaten, di tingkat wilayah ada kebijakan kalau asopsi tidak mampu menyelesaikan tugasnya, tidak mampu
membangun koordinasi DPW berhak mencabut kepengurusan asopsi. Ini kita bikin di kepengurusan tahun ini untuk menggerakkan semua teman-teman dengan motivasi yang besar. Jadi kita harus saling bersinergi. Nah, jadi semoga teman-teman selalu, dan tanggung jawab kita tidak hanya bicara asopsi dengan sebuah kepengurusan, tapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat sebanyak mungkin untuk memilah sampah, untuk peduli terhadap sampah, untuk mengelola sampahnya. Ini tanggung jawab kita. Dan kemudian mengeluarkan data. Bagaimana kita bisa mendata sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan tahu berapa data yang ada di Asosiasi Bank Sampah Indonesia itu, data yang ada di Kota Bekasi itu dengan data pemerintah daerah punya bisa mengambil kebijakan ke depannya. Nah, jadi pendataan, menuntaskan masalah, memperbanyak solusi itu adalah tanggung jawab kita di asopsi. Nah, jadi teman-teman, bagaimana nanti tidak ada lagi istilah kami nggak diperhatikan DLH, masa kami harus laporkan data. Jadi kita tidak ada istilah seperti itu. Justru semakin kita tidak memberi data, dinas itu semakin nggak tahu keberadaan kita, dan kemudian tidak tahu data yang sudah terkelola itu seperti apa dan berapa banyak lagi yang harus mereka atasi. Nah, inilah peran kita, itu dalam konteks membangun harmonisasi. Nah, jadi teman-teman di Bank Sampah, sekarang kita harus bersatu berkolaborasi. Karena selalu banyak yang kita temukan sebelumnya, kami nggak pernah diperhatikan oleh lurah, kami tidak pernah diperhatikan oleh dinas. Tapi sejak membangun Bank Sampah, apakah teman-teman pernah melaporkan keberadaannya ke lurah, ke dinas? Nah, ini juga perlu kita review. Oh, kami belum pernah diperhatikan, tapi ternyata dia belum melaporkan keberadaannya, pembentukan strukturnya belum dilaporkan. Nah, nanti ini yang perlu teman-teman bimbing ke semua teman-teman Bank Sampah, ke semua teman-teman penggerak lingkungan. Kalau kita sudah membentuk struktur organisasi Bank Sampah, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Banyak PR kita untuk Bank Sampah, supaya ke depannya kita juga bisa lebih optimal dalam menggerakkan Bank Sampah. Nah, kemudian karena di sini ada Bapak Dinas Lingkungan Hidup, Kadis Lingkungan Hidup, ada Bapak DPRD, ini juga kami mohon dukungannya, karena juga banyak teman-teman yang kadang selama ini masih kurang chemistry-nya belum terbangun. Mungkin dengan DLH kedepannya kita berharap itu terbangun ya Pak ya. Nah, kemudian dari DPRD juga banyak permasalahan sampah kita Pak terkendala sebenarnya bukan karena ketidakmampuan mengatasi tapi banyak karena faktor pembiayaan, termasuk terhadap edukasi dan dukungan terhadap teman-teman di Bank Sampah. Nah, peran DPRD sangat besar karena aspek dukungan pembiayaan itu juga sangat penting sebenarnya dalam menuntaskan masalah sampah kita. Saya karena sudah bergerak di lingkungan, tidak akan pernah saya menghujat Bapak Kadis karena TPA Bapak Kadis itu bermasalah. Tapi kita lihat dulu berapa anggaran yang dikeluarkan oleh Kota Bekasi untuk penuntasan masalah sampahnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Jadi kita harus benar-benar mereview di semua aspek. Nah, termasuk dengan asopsi Pak, juga mohon dukungan untuk teman-teman. Teman-teman mungkin harus bergerak. Kita ada PR buat teman-teman. Pertama, mensinergikan yang sebelum mempunyai Bank Sampah Induk harus membentuk Bank Sampah Induk yang sudah harus mensinergikannya. Kemudian berikutnya teman-teman harus menciptakan bank sampah sebanyak mungkin sampai ke lini masyarakat yang terdekat. Ini peran asopsi. Nah, untuk itu butuh dukungan dari kita semua, tidak hanya kami dari asopsi pusat, KLHK, tapi pemerintah daerah juga kami harapkan untuk dukungannya untuk teman-teman Asosiasi Bank Sampah Kota Bekasi. Mungkin itu dari kami. Semoga kedepannya kita semua bisa melangkah bersama untuk asopsi
dan kita berharap ini untuk kemajuan kita bersama. Bismillah, semoga Kota Bekasi bisa menjadi kota yang bebas sampah dengan gerakan-gerakan masyarakat yang melangkah dari gak akar rumput, dan itu dilakukan oleh teman-teman di bank sampah. Mohon dukungannya Bapak-Bapak, dan mohon semangat dari teman-teman semua. Ingat, di setiap tanggung jawab ada konsekuensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa walah. Mabad. Selamat siang. Selamat pagi ya Pak ya. Supaya semangat Pak. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semuanya. Yang pertama kami hormati Pak Kadis, Pak Yan Yuliana, Bu Widayanti, luar biasa Bu. Hari ini saya baru menyaksikan Bu kekuatan ibu-ibu ini Pak yang terlibat dalam asopsi. Itu adalah para pejuang-pejuang peningkat indeks kebahagiaan warga dan indeks bangunan bangsa. Ini luar biasa. Ini berarti Bapak Ibu sekalian akan semakin menambah tingkat kebahagiaan warga karena semakin tertatanya lingkungan. Dan memang hari ini kita menyaksikan problem-problem di kota-kota besar khususnya adalah sampah. Nah, kemarin Pak Yayan baru selesai Pak ya memperpanjang perjanjian TPST Bantar Gebang dengan Pak Wali. Ini kayaknya hal yang perlu kita apresiasikan, dan kelihatannya DPRD akan memantau sekaligus mengevaluasi bagaimana bentuk dan terwujudnya PKS tersebut agar bermanfaat semaksimal mungkin bagi Kota Bekasi. Selebihnya saya apresiasi kepada Pak Sarwoko yang sudah memimpin dengan Bu Listia Bu ya, yang menjadi sekretarisnya. Dan di sini ada banyak macam nih kayaknya. Yang kemarin ada program klasik kelola jelantah dan sampah oleh sekolah Bu ya, oleh siswa kreatif. Di sana ada Poci Pondok Cikunir Indah, pilah dan olah sampah dari rumah. Ini luar biasa Bu. Karena memang 3R tidak mungkin direalisasikan kalau tidak ada pilah dan olah sampah di rumah. Dan untuk ini kelihatannya Pak Kadis nggak mungkin terlaksana kalau tidak ada instruksi, sehingga warga secara masif dan berbondong-bondong untuk memilah sampah dan mengolahnya. Nah, melihat sampah di rumah saya itu luar biasa, karena pasti akan mempermudah. Ini belum lagi Pak Sulis dengan gerakan eco-brick-nya, ada eco-enzim, Bu Rini, macam-macam. Kayaknya Permen LH 13 2012 terkait masalah pedoman melakukan 3R, pelaksanaan 3R melalui bank sampah kayaknya perlu di-revise kembali. Saya yakin ini bank sampah ini, absorpsi ini bersedia menjadi instruktur gratis. Ya Pak ya? Kayaknya wajahnya wajah yang penuh dengan pahala ini Pak. Ikhlas. Sekalipun dari kapan kita dapat insentifnya ya itu. Tapi mudah-mudahan Pak, semakin kita pulih ekonominya, kayaknya peluang untuk mendapatkan, maaf Pak ya, saya yakin tidak ada niat untuk mendapat insentif, tapi insentif adalah bentuk pengakuan penghargaan saja, karena nggak mungkin dibayar dengan insentif apa yang Bapak lakukan selama ini. Karena mengolah sampah, kita menggerakkan agar orang itu memahami sampah ada berkah, itu perkara yang sulit. Kita akan membuka mindset. Tadi Bu Widianti juga mengatakan perilaku itu banyak sekali ya, perilaku bersih, perilaku sehat, perilaku mengolah sampah, buang sampah tempat-tempatnya, kemudian mengolah, memilah. Ini perilaku ini nggak mungkin tumbuh kecuali ada perubahan mindset, yaitu bahwa yang kita lakukan pasti akan perburuk ke depannya. Kalau kita lakukan adalah kebaikan, pasti akan berubah kebaikan. Memilah sampah adalah tindakan yang paling sederhana yang bisa dilakukan dari level rumah, sehingga kemudian bisa menata kembali. Karena Pak Kadis bingung, kita katanya ada 1.900 ton sampah seharinya dengan kalkulasi 70 kilogram per hari per kepala produksi sampah, sehingga muncul angka 1.900 ton sampah per hari. Pak Kadis hanya bisa memindahkan sampah ke TPM Bantar Gebang dengan hampir 250 truknya
dari 290 katanya ibu yang masih bisa dipakai 250, hanya 900 ton sampah yang dipindahkan. Selebihnya kemana dia? Kayaknya Pak Kadis jadikan ini mitra strategis bagi LH. Di samping tentunya akan banyak komunitas lainnya, tapi ini luar biasa resource-nya ini tidak hanya mengubah perilaku masyarakat, memberdayakan masyarakat, membangun jiwa sosial dan jiwa wirausaha Bu ya. Karena bank sampah itu berarti kan membiasakan menabung. Kayaknya ada rekayasa tidak sosial tapi rekayasa bisnis atau ekonomi dengan memberdayakan ibu-ibu, karena mayoritas ibu-ibu Pak. Kayaknya ibu-ibu luar biasa, bapak-bapaknya pendamping, penopang Pak ya. Selebihnya Pak Kadis, kalau boleh kita punya duta sampah, sehingga semakin baik duta sampah, mereka banyak membicarakan sampah, tidak hanya anggota dewan, tapi duta sampah dari pemuda. Berarti pemuda sampah, tapi nggak enak Bu ya, peduli sampah, pemuda peduli lingkungan, gitu Bu ya, sehingga nanti warga peduli lingkungan. Tapi duta-duta ini harus banyak, sehingga peran dan asumsi lakukan insya Allah makin menguat, terkristal, kemudian terakumulasi, didukung oleh semua pihak. Demikian, mudah-mudahan asumsi hari ini pelantikannya mampu menggerakkan kepedulian kita terhadap lingkungan, sekaligus menyadari bahwa sampah adalah berkah dan menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat dan bersih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua DPRD Kota Bekasi, Pak Heruman. Alhamdulillah Pak, terima kasih hadir. Yang kami hormati Bu Wilda dari DPP Asopsi, terima kasih hadir. Pak Satoko sebagai Ketua DPD Kota Bekasi Pak ya, dan seluruh pengurus serta hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini, Pak Haris dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Wali Kota Bekasi. Sedianya beliau dari kemarin sudah fix akan hadir di acara pengukuhan ini. Bahkan tadi malam jam 9 saya baru selesai dengan beliau. Beliau juga tetap masih fix untuk hadir di sini. Tadi malam kita juga dengan Pak Satwoko dan rekan-rekan yang lain hadir juga untuk mempersiapkan di sini. Tadi pagi jam 7:30 kami berolahraga di stadion. Beliau karena ada kunjungan dari Sumbawa, NTB, awalnya hanya Pak Sekda yang hadir di sana. Ternyata Pak Bupatinya ikut ke sini juga. Bupati Sumbawanya ikut hadir ke sini juga. Jadi Pak Wali menerima kunjungan Pak Bupati Sumbawa dan akhirnya beliau memerintahkan kepada kami untuk menghadiri di sini. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Wali Kota atas ketidakhadiran beliau. Insya Allah di hari yang akan datang beliau akan selalu bersama-sama kita dengan DPD Asopsi terkait dengan bagaimana membicarakan atau menyelesaikan permasalahan sampah di hulu terutama yang ada di Kota Bekasi. Yang pertama, yang kedua saya ucapkan selamat kepada DPD Asopsi Kota Bekasi yang barusan sudah dilantik oleh Bu Wilda ya selaku DPP Asopsi beserta seluruh pengurus. Mudah-mudahan setelahnya dilantiknya ini bisa memberikan makna, bisa berkiprah, bisa menjadi leading sektor di dalam penanganan sampah di hulu ini. Karena kita ketahui bersama sampah ini kalau tidak dikelola secara bersama-sama ya tidak akan berhasil. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, oleh Bu Wilda, bagaimana penanganan terhadap sampah ini. Bahkan mohon izin Pak Ketua, saya ini sebenarnya punya target bagaimana penanganan sampah itu 30% bisa selesai di hulu. Kalau kita berbicara TPA Sumur Batu milik Kota Bekasi, sampai saat ini ya udah overload kondisinya. Udah pengadaan tanah juga susah, ya kondisi sampah udah overload. Bayangkan saja 1.800 ton kurang lebih sehari produksi sampah Kota Bekasi, yang bisa diangkut ke sana mungkin hanya sekitar 60-70%. Sisanya ya
begitu gitu. Mungkin ada sampai saat ini masih ditemukan adanya sampah-sampah liar, ada sampah-sampah yang menumpuk di tempat yang tidak tempatnya, itulah seperti itu. Nah, saya berharap dan saya juga sependapat dengan Bu Wilda tadi ya. Jadi tidak hanya sebatas dibentuk, dilantik, kemudian tidak ada aktivitas. Ya, saya sepakat. Mari kita sama-sama dengan setelahnya terbentuk DPD Asopsi ini bisa berkiprah. Ya, bagaimana penanganan sampah yang lebih bagus di tingkat hulu. Dan perlu juga diketahui bahwa setelah terbentuknya Asopsi ini, mungkin kita juga akan melihat bagaimana tentang bank sampah BSI ya, bank sampah Induk Patriot juga yang ada di kita, termasuk bank sampah unit yang ada di kita. Gitu. Nah, inilah yang harus Bapak dan Ibu sekalian juga bisa masuk ke sana. Gitu. Dari sekian kota Bekasi ya, kota Bekasi itu kan diharapkan setiap RW mempunyai bank sampah. Nah, sekarang yang sudah terbentuk itu sebenarnya hampir 350 bank sampah. Tetapi yang aktif mungkin hanya sekitar 200 bank sampah. Mungkin termasuk salah satunya Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Nah, bagaimana kita ke depan menggalakkan kembali, menggiatkan kembali aktivitas bank sampah. Jadi aktivitas bank sampah yang selama ini mungkin sudah terbentuk kemudian tidak beraktivitas itu bisa ditingkatkan. Bahkan bisa membentuk bank sampah baru di RW-RW yang belum ada. Gitu. Targetnya adalah setiap satu RW ada satu bank sampah. Itu targetnya. Kalau lebih ya lebih bagus lagi, misalnya ada khusus bank sampah pemuda, ada khusus mungkin bank sampah yang ada dikelola di sekolah, itu lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Kami berharap dengan sangat dengan terbentuknya DPD Asopsi Kota Bekasi ini bisa berkiprah lebih bagus. Kemudian hal-hal lain yang perlu kami sampaikan, mari kita sama-sama, kami pemerintah Kota Bekasi menyambut dengan baik atas terbentuknya dan telah dikukuhkannya Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan niat yang baik kita bisa menyelesaikan dan membantu permasalahan penanganan sampah yang ada di Kota Bekasi. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.